Itu cuma hamparan yang gelap. Gue nggak tahu ada di mana itu ya kan. Gue duduk di situ, nunduk. Gue ngeliat ke arah depan. Udah ke arah ke depan ada yang nunduk. Cuman lama-lama dia deketin gue. Deketin lu. Tinggi lama-lama. Nah sosok itu kayak berjubah. Dia berjubah, bawa tongkat. Pokoknya gelap lah, dia tinggi. Gue lihat dia begini. Langsung dia ngomong, kenapa kau melanggar? Gue kaget. Lah gue mesti jawab apa, karena apa? Gue nggak tahu. Gue melanggar apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Buser ADV Official. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengar cerita tentang pendakian. Untuk cerita pendakian kali ini akan diceritakan oleh Bung Rama. Saya menjadi saksinya waktu itu, ketika dia hampir saja meninggal atau hampir mati ketika mendaki Gunung Selamet. Oke, Bung Rama, waktu itu gue emang jadi saksinya ketika lu naik Gunung Selamet, dan ya kita juga di situ panik semuanya karena lu di situ udah bener-bener drop, udah bener-bener pucet dan nyaris mati gitu. Ya mungkin lu bisa menceritakan perjalanan lu ketika mendaki Gunung Selamet itu kayak gimana? Terima kasih sebelumnya buat Bung Hakim ya, yang udah ngasih kesempatan buat gua gitu menceritakan tentang pendakian gua. Ya pendakian kita bersama sebenarnya. Pada tahun 2013 orang kita berangkat dari Bekasi itu kita happy aja gitu kan. Ya maksudnya kita bertawa-tawa lah, bercanda ya kan. Happy, enak. Nah, sampai singkat waktu sampailah ke daerah Purbalingga ya kan. Mendekati ke pos Gunung Selamet. Waktu itu pos apa namanya, gue lupa. Kita naik itu via Bambangan Ya, pos Bambangan namanya. Nah, kita sampai di situ jam 10 malam. Wah, itu cuaca yang gue rasain pada saat itu ya, mungkin yang gue rasain pribadi nih. Gue tahu kalau teman-teman gue yang lain ya. Di situ gue dingin. Wah, gue dingin parah pokoknya. Baru di pos doang tuh Purbalingga. Pos Bambangan. Gue dingin, menggigil dah pokoknya. Cuman gue di situ gue tahan. Bener tuh gue tahan. Gue mencoba apa ya? Gue coba buat nggak ngerasain lah gitu. Gue hilangin gitu dingin itu. Bagaimana caranya gue lawan rasa dingin itu supaya nggak gue dingin gitu. Supaya gue biasa-biasa aja. Karena gue lihat teman-teman gue di situ semua tuh happy aja gitu, menikmati gitu maksudnya. Soalnya kita nyampe di base camp itu kan udah di atas awan ya. Bocah juga itu pada seneng gitu, gitu. Iya, pada happy aja gitu. Cuman lu yang lu rasain itu, lu kedinginan itu. Gue pribadi gue kedinginan. Gue kedinginan bener. Pada saat di dalam pos Bambangan itu kan rumah siapa tuh gue lupa namanya, ada rumah lah tempat kita istirahat gitu di situ kan. Masuk ke rumah itu kan disediain teh tuh kan. Teh pohon pada minum lah cerita. Di situ gue nggak nyariin itu. Gue cariin apa, SB. Gue langsung nyari sleeping bag. Mana nih sleeping bag? Saking kedinginan gue nyari SB, gue pakai jaket. Wah pokoknya udah ngaco lah gue. Udah anjir, udah ngedrop banget di situ. Sebenarnya udah drop gue. Nggak kayak biasanya. Kayak biasanya gue dingin. Akhirnya gue paksain lah kan. Gue buat istirahat, bisa tidur gitu maksudnya. Tidur kan, gue tidur. Ya alhamdulillah kan. Pagi ya kan. Pagi ternyata badan gue udah enakan gitu kan. Nah, barulah di situ kita naik tuh bareng-bareng. Nah, sempat ada beberapa orang yang nanya sama gua, kawan gua lah, ya. Di situ ada Bung Rohim, Hamim, Bung Hamim, Hamim, itu nanya sama gua, sama Bang Mahmud, komandan. Ram, lu kuat nggak? Gitu. Dia udah nanyain. Nah, si Mahmud nanya sama gua, Ram lu kuat gak?
Gue bilang kuat bang, gue masih kuat. Ya udah ayo. Nah lanjut. Sebenarnya gue mampet nanya begitu, gue udah ngeblank. Iya. gue udah ngeblank itu belum pos 1 kan, itu masih jauh. Baru maksudnya baru di pertengahan lah. Iya, kita baru habis selesai dari base camp gitu mau menuju pos 1 itu ya. Iya. Soalnya kan lumayan jauh juga. Lumayan jauh. Heeh. Kita ngelewatin kebun tomat ya kan Iya, gitu. Nah di situ ya udahlah, gue pribadi gue ya, ayolah, masa gue nggak bisa. Nah, gue bilang, gue jawab, Mahmud tanya begitu, gue jawab, nggak bang, kuat gue, sehat alhamdulillah. Ya udah jalan. Nah udah nyampe pos 1, si Rohim nanya sama si Mahmud tuh, Mud, kayaknya si Rama kok apa namanya beda gitu ya kan, ini bocah beda, kenapa? Si Rama kayaknya nggak bener nih, gitu kan, kayaknya aneh. Iya, kata si Mahmud jawab, ini bocah tadi sebelum nyampe pos 1 juga udah gue tanya, lu kuat nggak Ram, gitu ya. Bocahnya jawabnya kuat, ya, gitu. Ya gue jawab, pribadi gue jawab kuat gitu kan. Gue kuat, gue sehat, ya udah lanjut kan. Ya udah, Rohim juga nanya sama gue, lu kuat nggak Ram? Gue kuat Tim, ayo jalan. Emang pada saat itu tuh gue naik Gunung Selamat itu gue pakai celana training. Bukan Iya. celana gunung. Bukan celana gunung. Gue pakai celana training sekolah. Iya. Ya, pakai baju besar yang oranye itu gue pakai. Bukan yang PDL, Bukan PDL. Mungkin foto-fotonya ada di situ. Gue pakai celana pendek, pakai sendal biasa, sendal gunung, jalan. Nah nyampe pos 3, jalan-jalan sampai pos 3, gue udah payah di situ, ya kan, udah payah tuh. Wah udah, gue maksudnya bocah-bocah pada ngopi, pada ngerokok, gue nggak nafsu sama sekali. Gue nyampe pos 3, gue udah duduk di pohon, gue nyender gini, gue diem aja. Gue jadi sebenarnya gue dingin di situ, cuman karena gue udah ngedrop, jadi gue cuma bisa apa ya, udah diem aja. Ya enggak, ya Bagaimana ya? kalau yang lain kan pada bercanda-canda lah, ngobrol-ngobrol. Iya. Lu sama sekali. Gue nggak bisa di situ. Gue maksudnya gue ditawarin rokok ya, gue nggak mau ngopi. Paling gue sekedar minum doang, air putih. Gue coba udah makan. Gue makan juga nggak nafsu. Wah pokoknya gue udah, pikiran gue sama halusinasi gue itu udah kacau gitu di situ. Ya, kita di pos 3 itu kita makan cemilan lumayan lama juga itu, ya, kita ngeberi. Iya. Itu. Gue mau jalan ya, maksudnya gue mau mondar-mandir gitu, nyari suasana lah gitu kan. Hawanya kagak enak di guanya ya kan. Emang dari, maksudnya apa ya, udah parah dah pokoknya. Udah nggak ke ini dinginnya gitu. Udah drop banget gua. Gue mikir di situ, kata gue, apa gitu salah gue ya kan. Kesalahan gue di mana gitu kan. Jaket gue bawa, ya kan. Emang bukan jaket gunung. Ya, bukan jaket gunung waktu itu. Wah pokoknya udah, gue mikir itu kesalahan gue di mana. Ini gue kok bocah-bocah pada happy, gue kok murung gue ngaco gitu pikiran gue ya kan. Gue kagak semangat gitu. Kayaknya gue pengen buru-buru balik aja gitu, kan itu di situ. Pikiran gue pengen, wah udahlah gue pengen nggak ngelanjutin, cuman gue nggak mau karena gue seorang, kawan-kawan gue kecewa kagak jadi naik, jangan gitu. Ya udah gue paksain situ. Emang pikiran gue udah gue pengen turun, gue udah nggak kuat nih dalam hati gue. Ya cuman karena gue mikir, aduh kawan-kawan gue banyak, masih cuma gara-gara gue semuanya pada gagal semua, bener ya kan. Udah ayo, gua maksudnya dalam hati gua bismillah lah, maksud gua gitu kan. Gua jalanin. Nah, gua ngedrop parahnya itu di pos 5 kalau salah ya. Iya. Kita itu ngecamp di pos 5. Emang semuanya, gua juga baru ngelihat lu itu bener-bener pucat, bener-bener apa ya? Ya bener-bener serem banget gitu kelihatannya. Lu itu bener-bener udah kayak ya orang mau mati aja gitu. Gitu. Soalnya pas di pos 5 kan sebenarnya gue juga itu udah mulai, kita kan itu trek malam ya, trek malam kan udah nyampe pos 5 tuh, suasana dingin juga tuh.
di situ juga sebenarnya gue udah mulai capek gitu, kata gue bocah kok ini nggak ngebreak, kapan kita ngecampnya gitu kan ya. Nah pas lu bilang lu udah nggak kuat kan di situ, nah itu di situ gue ngelihat lu itu bener-bener kayak bukan lu. Nah soalnya lu itu udah pucat, udah wah bener-bener lu ngomong aja susah kan waktu itu. Iya. Iya. Itu apa yang lu rasain itu pas di pos 5 tuh? Pokoknya di pos 5 tuh gue nyampe ya. Di situ kan ada kayak gubuk-gubukan ya. Iya. Ya. Ada Gubuk-gubukan. kayak pendopo gitu. Kayak pendopo ya, betul, kayak pendopo. Di situ gue nyender di biliknya, Heeh. bilik pendopo itu ya, bilik kayak saung lah gitu, anggaplah rumah gitu lah. Gue nyender begini, gue duduk begini, gue nangis, bener gue nangis. Buat apa? Gue buat ngilangin dingin gue udah parah di situ. Wah udah ngaco, udah pikiran gue udah ngaco, pikiran gue udah kayaknya gue mati nih di sini, gue mati nih. Gue nyender di situ, gue disamperin sama Bung Saib. Nah, Saib, Ram, lu ngapa? Gue nggak bisa ngomong, gue cuma nangis. Pokoknya gue di situ nggak bisa ngomong. Gue ditanya sama Saib, gue nggak bisa ngomong. Gue nangis, gemeteran gue. Di situ Saib juga langsung ngobrol, Rama kenapa nih? Gitu. Nah, di situ gue dinginan, gue gemeter tuh. Nah langsung gue dipeluk Saib, gemeteran kan gue emang. Ya emang gue nggak ngomong, gue cuma nangis doang di situ. Gue cuma nangis. Saib bilang sama anak-anak, ini Rama kenapa? Wah langsung gue dengar Saib ngomong kayak gitu ya sama anak-anak. Gue langsung drop, gue nggak sadar. Gue nggak sadar, pokoknya di situ gue nggak sadar. Maksudnya bikin tenda ada tuh. Kita langsung bikin tenda itu. Rohim juga di situ apa istilahnya? Jadi di situ ada yang ikut naik gunung itu, jadi dia maksain waktu itu. Ya. Mungkin lo nggak kali ya. Jadi di situ itu bocah ada yang maksain gitu. Ayolah kuat itu. Padahal gua ngeliat posisi lu aja itu, gua udah takut gitu. Lu bener-bener ya udah pengen mati gitu. Ya. Iya pokoknya bocah ada yang maksain. Di situ Rohim marah. Gitu. Lu kalau mau lanjut sendiri gitu. Kita satu sakit semua. Ya. Rohim gitu kan ya. Udah kita bangun tenda itu. Pokoknya lu langsung dipapa, langsung ke dalam tenda dah tuh. Udah hening dah di situ tuh. Nah itu apa yang lu rasain tuh ketika di dalam tenda tuh? Pas gue digotong ke dalam tenda tuh gue udah nggak sadar. Gue nggak udah sadar. Toto kira jam, karena emang itu kan malam. Kita itu kan jam 8-an, Ya, jam 9-an. jam 9-an kalau nggak salah itu, jam 9 malam. Tahu gue jam 10-an malam itu gue bangun. Bangun tuh ya kan. Wah udah parah. Gue bangun udah badan gue tuh jaket tebal banget tuh. Jaket tebal banget, SB semuanya, mungkin di gue itu SB ya. Sama bocah yang nganggepin gue. Di dalam itu ada Hamim, Ali, Bung Ali, Saib, sama siapa gitu gue lupa ya kan. Ada itu. Gue ditanya, Ram. Pas gue mendusin itu. Karena apa? Pas mendusin gue minta air. Gue minta air. Gue gitu kan. Langsung dia ambil air. Ram lu sadar udah. Gue minta air, jawaban gue gitu kan. Gue minta air. Gue ditanya sama Ali, Ram lu sadar? Yang gue jawab, gue minta air. Ya, gue aus, gue pengen minum. Dikasih lah air kan. Sadar lu, baru di situ. Maksudnya pikiran gue udah enak gitu ya. Gue dikasih air. Alhamdulillah Li, gue udah mendingan. Ditanya Malik, kira-kira lu kuat nggak kalau terus ke puncak? Karena ke puncak itu jam 1-an. Kita jam 2 jam 2 lah. ya. Iya. Karena kan emang masih jauh kan dari kita kan camp di pos 5. Pos 5 ke puncak itu masih jauh. Gue bilang, Li, gue nggak sanggup. Gitu kan. Kalau misalnya anak-anak mau ke puncak nggak apa-apa. Jangan karena gue bocah nggak jadi ke puncak. Ya, yang penting tinggalin gue konsumsi aja di sini. Gitu ya kan. Nah mungkin ya alhamdulillahnya ya di situ ada beberapa kawan kita semua. Ada 2 orang yang mungkin udah pernah selamat. Ya. Nah ada 1 orang juga yang belum nyampe ke puncak, itu saudara Hamim. Nah itu dia nemenin gue sama kawannya Bang Mahmud, Bang Opal itu nemenin gue di dalam tenda sama Hamim. Ya. Nah dari situ ya, gue udah
tidur lah gue kan, gue tidur, Jam 10 tidur. jam 10 tidur gue, anak-anak kan lanjut. Iya, jam Ya kan? 2 itu pada bangun semuanya tuh. Nah, anak lanjut jam 2, itu gue tidur. Nah di situ gue pulas tidur tuh, pulas tidur. Nah cuman gue kayak apa, kalau orang kayak apa sih, Repan. kayak Iya. mimpi gitu, Iya. tapi nyata gitu, Hmm. mimpi rep tapi nyata gitu. Gue di situ takut banget di situ. Gue tidur pulas, terus tiba-tiba gue bangun. Emang gue posisi dalam tenda bangun itu. Gue bangun diri, nah, kawan-kawan gue pada kemana nih? Gitu kan. Sebelum anak-anak ke puncak kan ada 2 orang yang nemenin gue dalam tenda, Si Hamim sama Bang Opal. Iya. Nah, gue bangun tenda, itu nggak ada. Dan gue jaket gue pun, gue cuma pakai kaos. Oh, nggak pakai. Gue mau jaket. Soalnya itu bener-bener SB semuanya dikasih ke lu sama Iya, bocah-bocah itu. emang pas itu kan emang pada saat itu SB jaket itu Hmm. mungkin semuanya dikuguain ya kan, karena emang niat posisi anak-anak, niat posisi gue udah parah gitu, dingin ya, emang udah pucat pengen mati. Yang ngerasain gue emang gue mungkin mati di situ. Iya, benar. Gue mungkin mati di situ. Lu itu waktu itu pas bangun itu jam 1-an kan bocah pada bangun tuh ya. Bocah itu emang ngelihat kondisi lu itu, gue juga ngeliat kondisi lu gitu. Iya. Jam 1 itu udah lumayan seger lah Iya. gitu. Iya. Isanya udah nggak terlalu pucet kayak yang bener-bener itu gua. Ya gue juga sampai nangis gitu ngeliat lu begitu, kata gua. Aduh. Gila, kalau sampai Rama sampai mati nih gimana ini? Gua sampai pikiran gitu tuh. Nah, lu jam 1 ngomong itu udah tuh. Emang jam 2 tuh bocah langsung pada lanjut. Lu ditemenin sama Amin sama Bang Opal. Bang Opal. Tapi lu ngeh itu pas bocah pada Gue sadar Sadar ya bocah pada pergi. karena kan bocah pada teriak, Iya. puncak ya Iya, kan. gitu Nah, kan. puncak. Iya. Iya, lu Udah kan kan, lanjut tidur lagi. gue kan tuh. lanjut tidur kan. Nah, gue tidur. Di itu ada yang nemenin gue, Hamim, Bang Opal. Mungkin gue tidur pulas, gue bangun terus. Udah kepulasan gue bangun tuh, tapi pas gue bangun dari tidur dalam tenda itu, di dalam tenda itu kagak ada siapa-siapa. Si Hamim kagak ada, Opal kagak ada. Gue bingung lah, kawan-kawan gue udah kemana nih? Si Hamim mana nih, sama si Opal? Gue liat jaket gue lah, kata gue jaket gue kagak ada. Gue liat gue cuma pakai baju PDL Buser. Nah, sama pakai tanah training. Iya. Gue pakai itu. Jadi gue keluar tenda tuh. Pas gue buka tenda itu kosong semua. Di depan gue gak ada pohonan, jadi kayak bukan gak di gunung. Kayak bukan lu tempat ngecamp itu. Bukan. Itu cuma hamparan yang gelap. Gue nggak tahu ada di mana itu ya kan. Gue duduk di situ, nunduk. Gue ngeliat ke arah depan. Udah ke arah ke depan ada yang duduk. Hitam, ada yang duduk. Cuman lama-lama dia deketin gue. Ikutin lu. Tinggi lama-lama. Nah, sosok itu kayak berjubah. Dia berjubah, bawa tongkat. Pokoknya gelap lah, dia tinggi. Gue lihat dia begini. Langsung dia ngomong, kenapa kau melanggar? Gue kaget. Lah gue mesti jawab apa, karena apa? Gue nggak tahu. Gue melanggar apa gitu. Dia nanya lu begitu. Iya, kenapa kau melanggar? Pokoknya suara itu kenceng banget dah pokoknya. Wah, gue sampai maksudnya di situ gue nangis gitu gue. Baru nangis. Kenapa kau melanggar? Gue nangis. Gue diem. Langsung dia ngomong lagi. Kenapa kamu masih memaksakan naik gunung selamat, sedangkan orang tua kamu tidak mengizinkan? Di situ gue nangis langsung. Dan di situ juga gue ingat. Gue diem. Gue gak bisa berkata apa-apa. Karena gue bersalah gitu kan. Gue bersalah di situ. Gue melanggar izin orang tua gue. Oh, pada saat itu lu nggak diizinin. Pada saat gue mau naik gunung selamat itu, gue nggak diizinin. Gue nangis. Tiba-tiba hilang. Sosok yang tadi itu. tinggi itu hilang. Iya. Tinggi itu hilang. Datanglah 2. Ada lagi nggak? Ada lagi 2 datang saat. Hampirin gue, dia nggak ngomong. Langsung pegang tangan gue. Tangan kiri gue dipegang, tangan kanan gue dipegang. Gue diseret. Langsung dibawa lu itu. Gue diseret. Gue dibawa. Gue berontak. Gue teriak tolong. Wah, di situ gue udah maksudnya dibilang capek teriak, gue capek di situ. Sampai gue berontak. Cuma nggak ada yang nggak ada yang denger gitu. Nggak ada yang bisa bantu gue.
sampailah gue ke bukit, ada gua di situ. Wah, gua itu serem banget, ada batunya. Mungkin pikiran gua bakal dilemparin ke dalam gua itu sama orang yang dua bawah tadi itu. Iya. Nah, sampai di depan bukit itu, depan gua langsung yang dua kanan kiri itu bebarengan ngomong, Iya. kamu tidak akan kembali, kamu tidak akan kembali, sampai 3 kali gitu. Kamu tidak akan, wah pokoknya di telinga gua mau dilemparin ke dalam gua itu, mau dimasukin gua di, wah pokoknya gua di situ gua teriak sekuat-kuat gua teriak, gua minta tolong. Langsung gua di ucapan tolong itu gua teriak juga tuh, Pak tolong Pak, tolong Rama. Lu nginget bapak lu? Nah, gue inget bapak gua, Pak tolong Rama. Nah, langsung datang tuh sosok yang hitam gede itu tadi, yang pertama awal tadi yang awal tadi yang nanya gue itu, datang dia di atas gua itu. Tunggu, dia bilang, kamu masih saya kasih kesempatan karena kamu mengingat orang tua kamu dan kamu mengingat kesalahan kamu. Ketika lu ngomong lu bersalah gitu ya, Iya. lu merasa bersalah, lu mau dimasukin gua, lu ketakutan dengan bapak lu, dia muncul itu. Dia muncul. Dia berkata, kamu masih saya beri kesempatan karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu ingat orang tua kamu. Orang itu makhluk itu berkata begitu. Iya. Nah, gue di situ gue nangis. Nah, pokoknya di situ hilang langsung dah tuh. Oh, dia Yang sosok itu hilang. ketika lu udah merasa lu salah, lu Ya. Gue udah di situ, gue udah merasa bersalah, gue nangis, udah kacau lah segala macam. Pokoknya di situ gue pengen buru-buru pulang. Gue inget orang tua gue, bapak gue, karena gue melanggar izin dari beliau. Ya kan? Sosok hitam gede itu hilang, langsung tangan gue udah juga, yang kanan kiri gue itu makhluk itu udah nggak ada, yang megangin tangan gue, udah hilang begitu aja. Nah, gue langsung balik badan, gue langsung di dalam tenda lagi. Gitu, gue langsung, gue dalam tenda lagi. Gitu kan, di situ udah, gue dibangunin sama si Hamim, sama Opal. Ram, lu ngapa Ram? Bangun Ram. Gue bangun otomatis. Astagfirullahaladzim. Emang di situ gue, posisi gue bangun itu gue, air mata gue masih ada. Iya. Karena posisi gue takut bener di situ. Gue dibangunin sama Opal. Oh, berarti dia si Hamim sama Opal itu kayaknya dia ngeh itu. Iya, kayaknya nontonin. Cuman mungkin dia bangunin gue, gue kagak kerasa, nggak mau bangun gitu. Sebenarnya ternyata si Hamim sama si Opal itu, dia ngeliatin gua dan bangunin gua pada saat itu juga. Kejadian yang pas gua baru keluar tenda itu, yang pas gua dibawa. Cuman gua nggak ngerasa gitu. Di situ gua nggak ngerasa. Gua dibangunin, gua langsung dibawain air. Iya, soalnya dia itu waktu itu cerita juga katanya lu itu pas lagi tidur nangis, kejar gitu. Cuman dibangunin lu tuh nggak bangun, kata dia gitu. Gitu. Gua dikasih air. Ternyata si Hamim sama Opal itu dalam tenda takut dia. Berdua itu takut. Sedangkan gua yang pas merasakan kejadian itu, di tenda itu tuh si Hamim sama Opal itu udah nggak ada. Gitu. Orang gua pakai jaket aja, jaket gua nggak ada. Gua cuma pakai kaos. Seolah-olah jasad lu di situ tuh, tapi roh lu tadi bawa kemana? Kemana-mana gitu, iya. Nah, gua bangun, gua kaget. Kawan gua ada, si Hamim Opal ada, sedangkan jaket juga masih ada kepake. Gitu. Gua langsung di situ gua nangis, gua nangis ya. Lu ngapa, ceritain sama gua aja, lu ngapa? Si Hamim ngomong begitu, si Opal begitu, lu ngapa? Gua nggak bisa cerita di situ. Masih shock lah, masih gitu shock ya. gua di situ. Gua masih shock, gua dikasih minum teh. Ya kan, lanjut cerita. Nah, pada saat gua sadar, gua dibangunin kan tuh kan. Gue dibangunin sama Opal sama si Hamim. Lu kenapa Ram? Gue di situ nggak bisa cerita. Gue masih shock. Gue masih shock. Gue nggak bisa ngomong. Gue pokoknya diam. Gue langsung dikasih minum. Nah, dari cerita si Opal sama si Rohim, sama si Hamim, Opal sama si Hamim, pas ngeliat posisi gue pada saat itu dia antara
nyari pertolongan keluar Hmm. atau diem di dalam tenda nemenin gua yang dibangunin. Gua nggak mau bangun pada saat itu. Oh, dia mau Kar- keluar gitu ya. Mau keluar karena yang dirasain sama si Hamim sama Opal itu di luar itu badai. Tenda itu nggak karuan. Angin Beratnya. mungkin apa gitu. Iya, Hmm. tenda itu nggak karuan udah. Pokoknya dia tuh Jadi dia nggak bisa keluar juga. nggak bisa dari keluar tenda. juga. Hmm. Lu mikirin si Hamim sama si Opal juga mikirin anak-anaknya ke puncak Iya. gitu kan. Wah pokoknya si Hamim sama Opal itu bingung udah di situ. Dia megangin tenda segala macam karena emang angin itu dari cerita beliau itu parah badainya di situ. Nah sampai jam gue sadar ya kan, gue sadar oh ini ternyata udah pagi, udah jam 6-an itu kalau nggak salah, jam 6 udah mau matahari, udah mau sunrise, udah mau terbit. Akhirnya di situ nungguin anak-anak ya kan, anak-anak turun ya sampai kira-kira jam 8-an ya. Jam 8 pagi anak-anaknya ke pos 5. Wah di situ gua bener-bener senang buat di situ gua senang. Itu bocah sampai gua pelukin Bener, iya emang pas gua turun dari puncak itu ya, kata gua bocah juga di puncak juga nggak terlalu lama, cuman ngeliat pas sunrise juga, pas di puncak nyampe sunrise foto-foto sebentar langsung turun lagi, soalnya udah kita jangan lama-lama gitu kan, si Rama kan lagi kurang sehat apa gimana gitu, bocah langsung turun itu. Nah pas nyampe di tenda itu tahu-tahu niat lu kan di depan tenda gitu ya kan ya, pas bocah ngeliat lu langsung nyamperin Rohim, langsung meluk Rohim, kata gua ini Rama ngapain nih gitu kan ya. Tapi dalam hati juga gua alhamdulillah sehat Rama gitu, kata gua lu kan langsung melukin bocah kan itu. Iya di situ. Gua pokoknya di situ senang banget gua. Iya. Gua di situ senang, gua bisa masih diberi kesempatan gitu gua peluk-peluk lah bocah kan. Gua saking senangnya gua. Cuman di situ gua belum bisa apa ya? Belum bisa ngomong Belum bisa ngomong apa Iya, gitu. Iya emang. Masih shock lah gua, masih Iya. shock. Ya kan, masih shock. Singkat cerita, nah pas gua ketemu bocah tuh gua senang banget dah, ya kan. Gua peluk-pelukin, gua meluk Rohim, gua kenceng bener gua meluk itu karena emang gua senang banget gitu. Cuman gua nggak berkata apa-apa, nggak ngomong gitu. Iya. Gua ngeliat bocah, gua di depan tenda, bocah nyampe gua peluk-pelukin. Lah bocah-bocah pada Ya Diem. gimana ya, pada kaget antara gitu. aneh antara seneng juga. Gue juga ngeliat lu itu aneh sama seneng juga. Kenapa lama langsung merubuhin bocah gitu ya, apa seneng apa gimana. Tapi gue senengnya gitu, lu kelihatannya sehat lah gitu ya, gak terlalu ngedrop gitu. Di situ gua peluk-pelukin, anak-anak pada diem. Mungkin ada beberapa kawan gue mau nanya mungkin atau menegur gitu ya, mungkin karena apa takut atau bagaimana ya, mungkin pada diem aja jadinya gitu. Kita akan langsung itu buru-buru dah. Nah di situ kan langsung packing tuh, buru-buru packing buat ngejar waktu ke pulang, ke arah pulang Bekasi. Kita langsung pulang aja dah gitu. Iya. Langsung turun gitu. Di situ juga belum ada yang ngebuka cerita apa-apa gitu, karena memang masih pada apa ya, canggung ibaratnya gitu ya, Masih canggung, masih bingung gitu, ini bocah kenapa gitu, ini Rama kenapa gitu. itu juga si Opal sama Hamim itu dia nanya itu pas kita nyampe base camp tuh, turun kan nyampe base camp tuh, dia itu nanya ke bocah gitu, lu pas ke puncak itu gimana, pada sehat apa aman nggak gitu kan ya. Aman ya, memang kenapa gitu, itu soalnya di tenda kita itu badai itu antara jam 4 jam 5-an itu badai, bener-bener badai. Cuman yang gua rasain ya nggak ada badai, ya cuman angin biasa aja gitu. Yang lo rasain Iya. pada saat puncak, Cuman kan dia katanya pas di pos 5 itu katanya Iya. badai, angin kan yang kencang dia kan. rasain sama Hamim sama Opal itu di dalam tenda itu badai nggak karuan. Kata dia. Makanya dia antara mau ninggalin gua di tenda sama dia keluar nyari bantuan. Karena emang itu tenda kalau ibaratnya kagak ada orang di dalam itu kabur mungkin. Takut juga dia. Iya, itu doang sih dia yang ceritanya gitu. Dia nanya gitu ke anak-anak yang puncak gitu kan. Tapi alhamdulillah pas gua sama bocah-bocah ke puncak itu ya angin biasa aja gitu, angin puncak aja, itu enggak sampai badai aja gitu. Iya makanya selesai itu gua senang banget itu, anak-anak pada
sehat gitu. Meskipun niat tingkah gue pada saat itu aneh gitu, tiba-tiba langsung peluk lah, nggak ngomong nggak apa gitu, langsung gue peluk itu satu. Ya mungkin itu aja yang gue ceritain gitu dari pelajaran banyak banget apa pendakian gue gitu, pribadi pendakian gue yang mungkin bisa gue bilang bodoh banget gitu. Dia bilang bodoh, ya jangan ditiru lah gitu kan, karena ya sekali lagi pada intinya kita mendaki gunung itu jangan asal mendaki gitu kan. Apalagi orang tua kita masih lengkap, ya kan, kita kan otomatis izin. Bener. Kita izin sama orang tua, apabila orang tua ngizinin kita enak. Nah tenang mendaki juga tenang, enak ya kan, nggak ada beban gitu di hati, nggak ada yang ganjel. Karena emang kebodohan gue pribadi, orang tua gue ngizinin tapi gue maksain. Sebenarnya di situ juga pada saat mau mendaki kan pada saat itu daftar dulu kan. Bener. Ada pendaftaran, Iya. ya kan? Harus dulu izin orang tua, dibolehin nggak. Di situ gue berbohong juga kan, karena emang gue pengen naik gunung. Bagaimana caranya gitu kan, begitu badra tuh, ya kan. Gue ngomong sama orang tua gue kan manggil bapak orang tua gue baba, ya kan? Mbak mau naik gunung, ya beliau nggak jawab. Gue sampai ngomong 3 kali, ya, yang 3 kalinya beliau ngomong terserah. Gitu. Kata terserah itu kan terpaksa. Benar. Ya kan, nggak tulus dari hati, nggak ikhlas. Ya udah gua anggapan gue itu ya wis ya. Iya, bodoh nanan Gitu, kan. udah ada omongan lah Iya. gitu, udah ada kata. Gua paksa naik. Ya wis, hasilnya di gunung gua mau mati gitu, bener-bener mau mati. Bahkan mungkin gua kalau apa ya, nggak dikasih kesempatan mungkin gua nggak ada di dunia ini gitu. Itu bener-bener pas ngeliat lu pucat aja itu udah bener-bener udah pokoknya bocah itu pada nangis kalau masa Rama sampai mati di sini sih gitu. Pokoknya sedih banget. Ada pesan-pesan lu dah Ram, buat kawan-kawan gitu, pelajaran yang lu dapat ini. Ya, pesan-pesan gue ya jangan sepelekan izin orang tua lah. Kalau mau berpergian kemanapun ya, mau lu pergi ke gunung, mau lu pergi jalan-jalan kemana, gitu kan, mau keluar lah kemana, intinya izin orang tua gitu. Kita cium tangan dapat izin, insya Allah aman gitu kan. Ridho Allah juga tergantung Ridho orang tua gitu. Apalagi orang tua lu masih ada lengkap gitu kan, itu wah sakral banget lah pokoknya. Jangan sampai kejadian yang gua alami terjadi sama orang lain yang menyepelekan itu gitu. Karena emang kata izin itu emang gampang ngucapinnya, cuman kalau nggak ada jawaban dari orang tua kan percuma. Apalagi kalau orang tua jawabannya terpaksa. Nah, dari situlah gua si Rohim juga ngomong ya, pas mau mendaki izin orang tua, jangan lupa lo pesan banget sama gua dia. Sebelum gua mendaki juga gua dipesan banget sama dia gitu. Ya mungkin si Rohim udah ada apa ya, ibaratnya ini bocah udah ada feeling gitu, udah ada bocah feeling bakal kagak izin ini. iya kan, emang kan gua lagi sedang bader ya di situ kan. Iya, ini bocah jangan lupa lo izin orang tua. Sampai setiap gua ke base camp besar ketemu, jangan lupa izin orang tua. Siap him, bilang siap him. Aman, udah aman gue bilang. Padahal gue di situ berbohong, ya kan? Ya habis lah gue di gunung. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritain ya, yang gue sampein. Intinya mah jangan sepelekan izin orang tua lah kalau berpergian kemana-mana. Banyak banget ya pelajaran yang kita dapat dari cerita Bung Rama ini gitu. Pokoknya izin orang tua itu sangat sakral ya buat kawan-kawan, buat kita semua gitu ya. Jangan pernah menyepelekan orang tua gitu kan ya. Mungkin itu aja kali Bung Rama yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih juga Bung Rama udah menyampaikan cerita yang menarik dan juga pesan-pesan moral yang luar biasa gitu. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah setia dengan channel kami Buser ADP Official.
Untuk semuanya, untuk masukan-masukannya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di share, dan juga yang belum subscribe, di subscribe, oke? Sekian untuk cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.